Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ira Geraldina, tim dosen mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai legitimation theory dan kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Apa yang disebut dengan legitimasi atau legitimate? Legitimasi ini sering didefinisikan sebagai keyakinan atau belief bahwa sebuah organisasi, entitas, otoritas, lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau tindakan-tindakan tertentu dipandang tepat atau sudah dipandang tepat, appropriate, benar dan wajar di mata pemangku kepentingannya. Nah, oleh karena itu teori legitimasi ini erat kaitannya bagaimana sebuah perusahaan dipandang memiliki legitimasi atau pembenaran atas semua tindakannya dan keputusannya di mata para pemangku kepentingan, baik dalam kaitannya dia sebagai sebuah entitas bisnis, bagaimana dia beroperasi, kemudian kaitannya dengan klaim atas hak dan kewajiban dari organisasi ataupun pihak lain kepada organisasi, dan kaitannya dengan legitimasi dari perilaku masyarakat atau stakeholder secara umum pada sebuah rentang waktu tertentu. Nah, sehingga menurut Santana, sebuah perusahaan dikatakan memiliki legitimasi sebagai sebuah entitas apabila bisnisnya dipandang oleh masyarakat bahwa dia sudah bertindak atau beroperasi secara benar untuk memenuhi atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sehingga oleh karena itu sebuah perusahaan yang memiliki legitimasi sebagai sebuah entitas bisnis, dia memerlukan justifikasi atau kebenaran dari masyarakat bahwa dia memang sudah beroperasi secara baik ya untuk memenuhi kepentingan yang baik atau collective goods ya. Yang kedua, menurut Santana, selain legitimasi sebagai sebuah entitas bisnis, sebuah organisasi atau perusahaan dia harus memiliki legitimasi mengenai klaim ya. Jadi kapan sebuah organisasi mengklaim hak tertentu kepada pihak ketiga, seperti misalnya dalam utang piutang ya, atau misalnya kepemilikan atas suatu aset dan lain-lain, maka sebuah perusahaan itu harus memiliki legitimasi atas klaim yang berkaitan dengan pemenuhan utang atau diantaranya untuk memperoleh klaim atas pemilikan aset atau sumber daya tertentu. Kemudian menurut Santana, sebuah perusahaan dia perlu memiliki legitimasi atas perilaku dari masyarakat. Artinya sebuah organisasi atau perusahaan itu perlu mempertimbangkan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh stakeholders atau para pemangku kepentingannya, atau sering disebut dengan public attribution. Nah, oleh karena itu ketika mengambil tindakan atau beroperasi, sebuah entitas bisnis perlu mempertimbangkan atau harus memiliki legitimasi pembenaran bahwa operasi bisnisnya sudah beroperasi dengan baik sesuai dengan harapan dari para pemangku kepentingannya. Dia juga harus memiliki legitimasi atau pembenaran atas klaim-klaim sumber daya
yang akan dimilikinya, ya, dan dia juga harus memiliki legitimasi bahwa semua tindakannya sudah mempertimbangkan keinginan para pemangku kepentingannya. Nah, Phillips dalam hal ini kemudian menjelaskan atau membagi beberapa legitimasi para pemangku kepentingan atau disebutkan legitimate stakeholder. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai stakeholders teori, di mana perusahaan itu perlu mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingannya, ya. Nah, namun pemangku kepentingan yang mana yang dimaksud dengan apakah seluruh elemen yang ada di masyarakat atau elemen yang ada di entitas bisnis, atau semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung itu dikatakan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki legitimasi atau menjadikan dasar bagi perusahaan untuk mengambil keputusan, ya. Nah, dalam hal ini Phillips kemudian membagi bahwa yang namanya pemangku kepentingan ada disebut dengan normative legitimacy, di mana kelompok pemangku kepentingan ini dia dikatakan memiliki legitimasi yang bersifat normatif. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa perusahaan memiliki legitimasi karena dorongan moral obligation, kewajiban moral, seperti misalnya harus seperti apa bisnis itu dijalankan, ya, kepada siapa benefit yang harus yang akan kemudian diterima oleh perusahaan, dari operasi perusahaan ini, gitu ya. Jadi itu dikatakan sebagai normative legitimacy. Jadi pada dasarnya berdasarkan normative legitimacy ini, maka perusahaan itu punya tanggung jawab moral itu agar mempertimbangkan para pemangku kepentingan yang memiliki impact atau memiliki yang terkena dampak langsung dan berkontribusi langsung terhadap perusahaan, ya. Nah, yang kedua disebut dengan derivative legitimacy. Derivative legitimacy ini adalah kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang dia tidak memiliki legitimasi secara langsung terhadap operasi bisnis perusahaan atau aktivitas perusahaan, di mana memang para pemangku kepentingan ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan perusahaan, ya, dan para pemangku kepentingan yang normatif. Tetapi bisa jadi para derivatif legitimasi ini atau pemangku kepentingan yang derivatif ini dia tidak memiliki tidak terdampak langsung oleh perusahaan atau tidak memberi kontribusi langsung terhadap perusahaan. Nah, biasanya para kelompok pemangku kepentingan ini memandang perusahaan itu sebagai sebuah kendaraan, ya, untuk membantu masyarakat luas agar bisa hidup dengan lebih baik, ya. Nah, apa kaitannya dengan teori tata kelola perusahaan? Nah, sehingga para manajer, dalam ini agen dan prinsipal dan pemilik perusahaan, dia harus memikirkan kepentingan para pemangku kepentingan yang tadi memiliki legitimasi normatif, yang memang dia terdampak langsung dan berkontribusi langsung terhadap perusahaan, dan dia juga perlu mempertimbangkan para pemangku kepentingan yang tidak memiliki kontribusi langsung atau tidak terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan, tetapi dapat mempengaruhi perusahaan. Nah, perusahaan kemudian dapat mengabaikan yang disebut dengan illegitimate stakeholders, para pemangku kepentingan yang memang sebetulnya dia tidak memiliki kepentingan sama sekali, dalam arti memang tidak terdampak langsung dan tidak langsung, gitu ya, dan juga tidak mempengaruhi langsung dan tidak langsung terhadap jalannya perusahaan, dan sifatnya mungkin lebih ke insidental, ya.
Nah, ini contoh-contoh para pemangku kepentingan menurut pendapat teori legitimacy atau legitimate stakeholders ya. Nah, sebuah perusahaan di sini dalam perspektif teori keagenan ya, dia kan hanya membahas relasi antara firm itu sebagai hubungan antara agen dan prinsipal aja, manajer dan pemegang saham ya. Namun dalam teori pemangku kepentingan di sini banyak pihak-pihak lain sebetulnya selain agen dan prinsipal yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, entah itu konsumen, kemudian employee, kreditur ya, supplier, kompetitor dan lain-lain. Namun menurut legitimacy teori, maka perusahaan itu harus menurunkan, mengidentifikasi mana yang merupakan normatif stakeholders, pemangku kepentingan yang normatif, artinya pemangku kepentingan yang dia berdampak langsung terhadap perusahaan dan terkena dampak langsung terhadap oleh perusahaan, oleh bisnis perusahaan. Contohnya di sini misalnya konsumen ya, otomatis dia merupakan normatif stakeholders. Karena apa? Karena produk atau jasa yang di delivery oleh perusahaan kan akan dikonsumsi langsung oleh konsumen. Maka konsumen dia akan terdampak langsung oleh aktivitas bisnis perusahaan dan membeli dampak terhadap perusahaan. Kenapa? Karena kan produk atau jasanya yang diproduksi oleh perusahaan itu kan akan dibeli oleh si konsumen ini ya. Hidup matinya perusahaan juga dipengaruhi oleh pembelian atau penggunaan jasa dan barang oleh si konsumen. Contoh berikutnya yang disebut dengan normatif stakeholders ada suppliers misalnya. Kenapa? Karena bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan itu kan dibeli dari supplier, sehingga supplier ini mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan. Karena kalau misalnya bahan bakunya kualitasnya kurang baik, maka dia akan mempengaruhi kualitas dari barang dan jasa. Dan sebaliknya ya, si supplier juga ini terdampak langsung oleh perusahaan. Misalnya ketika perusahaan membeli secara kredit tetapi kemudian perusahaan tidak mampu membayar hutangnya secara tepat waktu, maka dia akan terdampak langsung ya. Atau pegawai juga disebut dengan normatif stakeholders ya, di mana dia akan terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan dan memiliki dampak langsung kepada perusahaan ya, dalam hal kontrak kerja ya, dan lain-lain. Atau misalnya contoh lain adalah lembaga keuangan ya, atau yang contoh lain adalah komunitas biasanya berkenaan langsung dengan produk, barang dan jasanya. Nah, selain para normatif stakeholders, di sini ada derivative stakeholders tadi, yaitu para pemangku kepentingan yang tidak terdampak langsung oleh perusahaan atau tidak berdampak langsung kepada tidak berkontribusi langsung kepada perusahaan. Contohnya misalnya di sini media massa ya. Sebetulnya media massa ini diturunkan dari konsumen ya. Jadi kalau konsumen tidak puas atas produk atau barang dan jasa perusahaan, maka dia bisa menggunakan media massa ya, untuk menggunakan media massa itu untuk menyampaikan keluhannya ya. Dan apabila keluhan ini dipublikasikan oleh media massa, otomatis itu akan mempengaruhi opini publik, dan opini publik itu akan mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Atau media massa juga ini bisa digunakan oleh perusahaan ya untuk membangun citra atau image ya, sehingga media massa merupakan derivatif stakeholders ya, karena dia sebetulnya bukan pihak yang langsung
terdampak oleh perusahaan atau langsung mempengaruhi, berkontribusi langsung terhadap perusahaan, atau biasanya sifatnya satu arah ya. Contoh lain adalah aktivis LSM misalnya ya, dan lain-lain. Nah, sama posisinya seperti halnya media massa, dia ikut mengawasi jalannya perusahaan ya, untuk memastikan barang dan jasanya tadi aman dikonsumsi atau memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat ya. Aktivis perusahaan merupakan sehingga disebut dengan derivatif stakeholders. Atau contoh lainnya kompetitor. Kompetitor ini kan diturunkan dari konsumen ya, konsumen dan supplier ya, dimana kan kompetitor ini bisa menggunakan saluran konsumen yang sama, dan dia juga bisa menggunakan saluran distribution channel untuk bahan baku yang sama dengan perusahaan. Maka kompetitor ini walaupun tidak memiliki kontribusi langsung terhadap perusahaan dan tidak terdampak langsung oleh perusahaan, dan merupakan derivatif stakeholders atau pemangku kepentingan yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam aktivitas bisnisnya. Nah, sehingga di luar ini ya, dia bisa disebut dengan illegitimate stakeholders atau non stakeholders, di mana keberadaannya walaupun mungkin sedikit banyak dia mengikuti perkembangan perusahaan, tetapi karena tidak terdampak langsung dan tidak langsung, dan juga tidak berkontribusi langsung dan tidak langsung ya, maka dia disebut dengan illegitimate stakeholder, artinya atau non stakeholders yang tidak perlu dipertimbangkan atau menjadi pertimbangan utama dalam proses bisnis perusahaan. Contohnya misalnya adalah teroris gitu ya. Nah, keberadaan teroris tadi, maka persepsi dari teroris misalnya tidak perlu menjadi dasar pertimbangan oleh perusahaan ya untuk mengembangkan produk atau jasanya ya, atau memperbaiki proses bisnisnya, karena teroris ini misalnya dia walaupun memang apabila terjadi aktivitas terorisme dia berdampak terhadap perusahaan, tetapi dampaknya tadi tidak berhubungan langsung dengan aktivitas normal perusahaan ya. Maka keberadaan dari teroris ini bisa dikatakan sebagai illegitimate stakeholders ya, atau dengan kata lain bukan pemangku kepentingan yang harus dipertimbangkan atau jadikan dasar legitimasi oleh perusahaan ketika membuat keputusan. Nah, bagaimana konteks teori legitimasi ini dalam tata kelola perusahaan? Seperti kita bahas pada sesi sebelumnya, pada teori stewardship theory gitu ya, kita kaitkan dengan stewardship theory yang sebelumnya. Di sini bahwa outcome dari tata kelola perusahaan apabila menggunakan stewardship theory gitu ya, maka tadi kan harapannya tujuan perusahaan untuk mencapai triple bottom line dan beyond compliance-nya tercapai gitu ya. Namun ya, dengan ada teori legitimasi, maka perlu dipertimbangkan sebetulnya triple bottom line ini atau compliance yang compliance-nya tadi gitu ya, outcome dari governance-nya ini sebetulnya kita perlu mempertimbangkan dasar pengambilan keputusan kesejahteraan atau dasar keputusan untuk membangun sustainable business dan perusahaan yang comply terhadap regulasi adalah dengan mempertimbangkan legitimate stakeholders, kepentingan pemangku kepentingan yang legitimate
atau baik yang normatif dan derivatif. Tidak perlu kemudian yang kategori illegitimate stakeholders atau pemangku kepentingan yang illegitimate tadi menjadi dasar atau memberikan legitimasi kepada perusahaan untuk mengembangkan proses bisnisnya sehingga tercapai tujuan perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.